bagaimana cara membedakan penyakit medis ataupun non medis. Iya. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya kembali bersama Gus Iman untuk menyapa Anda melalui video-video yang kami sajikan. Saya ingin menanyakan beberapa hal yang mungkin mengganggu pemikiran saya, yang mungkin sering terjadi di kalangan masyarakat atau mungkin dirasakan sama masyarakat. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam. Tampilannya agak beda kayaknya Gus Iman. Iya, nyantai. Jadi pemirsa Kelana Masa yang selama ini ngelihat Gus Iman pakai blangkon atau apa, ini agak beda tampilannya, ternyata agak gondrong. Gini Gus Iman, saya mau tanya beberapa hal yang mungkin saya alami pribadi atau mungkin dirasakan orang-orang di luar sana. Kadang gini Gus Iman, ketika kita sakit, kadang kita berobat ke dokter, tapi dokter nggak mengetahui penyakit kita misalnya, atau jadi kita susah membedakan. Katanya ada, kamu sakitnya bukan karena sakit medis ya, karena sakit entah di guna-guna atau disantet, ya ada yang kayak gitulah. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Gus Iman, apa bedanya ketika kita sakit, yang membedakan kita sakit medis atau non medis ini bagaimana Gus? Sebelumnya kita perlu menyapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami ya Bang, terkait tentang tadi yang dipertanyakan. Saya nangkap dari apa yang dimaksudkan oleh Abang tentunya. Mungkin pada intinya bagaimana cara membedakan penyakit medis ataupun non medis. Iya. Medis itu jelas, non medis tentunya biasa terkait apakah karena gangguan makhluk gaib. Gangguan makhluk gaib ini pun beraneka ragam. Ada yang memang makhluk gaib itu dengan sendirinya kepingin mengganggu kita, yang berefek menjadi penyakit, atau terkadang itu makhluk gaib dikendalikan oleh oknum dukun untuk mengguna-guna kita atau menyantet kita atau menyihir kita. Yang akan saya terangkan, jadi yang sederhana saja dan simpel. Mudah-mudahan nggak lari dari kejadian dan keadaan yang sering menimpa masyarakat. Cara membedakan penyakit itu medis ataupun non medis itu sederhana saja. Biasanya kalau penyakit medis itu penyebabnya jelas dan efek sakitnya pun jelas. Medis ya. Iya. Contohnya kita makan cabai atau sambal kebanyakan, lantas reaksinya mungkin perut kita sakit, mual ya. Iya, sakit. Itu mudah-mudahan biasanya itu jenis medis namanya. Terus mungkin kita cek ke dokter. Sebelum itu kita makan makanan yang meningkatkan tensi kita, lantas kepala kita itu pening, dan dicek itu memang darah kita mungkin naik tekanannya. Itu mungkin medis, karena tadi kita baru mengkonsumsi makanan yang efeknya itu membuat tensi kita naik. Wajar bila mana kepala kita itu pening ataupun sakit. Terkait penyakit non medis, bagaimana cara membedakannya? Jadi, yang sederhana begini, penyebabnya nggak jelas tapi efek sakitnya jelas. Itu yang utama sebetulnya. Kalau kita mengalami sakit apapun jenis penyakitnya, tapi kita bingung untuk mencari tahu apa sebetulnya penyebabnya. Contohnya, kita makan biasa-biasa saja, tahu-tahu kok perut kita itu menyalah, mengulah, bahkan mungkin bisa jadi besar, ataupun sakit yang berlebihan, ataupun sebetulnya pandangan kita, mata kita biasanya
secara sudut pandang kemedisan semua stabil, belum ada gangguan. Tapi tahu-tahu kok mungkin pandangan kayaknya rusak. Itu dimungkinkan kuat yakni non medis. Jadi kesimpulannya membedakan penyakit medis atau non medis. Kalau penyakit medis itu penyebabnya jelas, penyakitnya pun jelas. Akibatnya pun jelas. Ya. Tapi kalau non medis penyebabnya itu nggak jelas tapi penyakitnya jelas. Itu saja sebetulnya. Jadi kalau dari sisi gejala-gejalanya, Gus? Kalau gejala-gejala itu biasanya orang yang mengalami hal seperti itu, khususnya yang non medis tadi, ya. Itu biasanya adanya perasaan yang aneh dalam dirinya. Mungkin berdebar-debar, gelisah, nggak tenang. Tapi apa yang dipikirkan saat ditanya dia pun tak tahu. Entah apa yang dipikirkan. Itu biasanya dugaan kuat itu non medis. Mungkin itu gangguan dari bangsa setan ataupun terkena guna-guna. Guna-guna banyak versi. Ada yang melalui makanan, minuman, melalui foto yang dimainkan jarak jauh ataupun boneka-boneka. Jadi ada lagi pertanyaan ini. Jadi ketika gejala itu muncul, itu bisa dinyatakan penyakit yang non medis. Ada nggak takaran jangka waktu, misalnya, oh ini ternyata sakitnya non medis gitu. Sebetulnya kalau untuk tenggang waktu atau jangka waktu itu nggak ada tenggang waktunya. Nggak ada ya. Yang penting kita merasakan keanehan dalam tubuh kita, tapi kita tidak menemukan adanya penyebab yang secara nyata, baik dari sisi makanan ataupun yang lainnya, diduga kuat itu jenis penyakit non medis. Penyakit non medis ya. Kalau misalnya tadi penyakit medis kan jelas ya, Gus, jelas, ya. Dia penyebabnya jelas, akibatnya juga jelas. Misalnya tadi kan penyebab kita makan cabai yang berlebihan, ya akibatnya sakit perut gitu ya. Ini kalau misalnya non medis, penyebabnya kita nggak tahu, tiba-tiba akibatnya ada gitu ya, Gus ya. Jelas. Oh, akibatnya jelas, misalnya sakit perut padahal makan kita biasa-biasa aja. Oh, jadi gitulah keterangan-keterangan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak tahu, Gus. Nah, jadi ingin saya pertanyakan sama Gus Iman. Kebetulan kan kita punya tim Kelana Masa pada malam hari ini, kebetulan kita sedang melakukan proses mediumisasi juga. Ya sekalian saya tanyakan sama Gus Iman. Mungkin pertanyaan saya ini bisa mewakili pemirsa di luar sana yang nggak tahu, bingung mau tanya sama siapa kan gitu, Gus ya. Semoga ini bermanfaat buat pemirsa di rumah. Amin. Oke, demikian aja pemirsa Kelana Masa video saya bersama Gus Iman kali ini. Semoga rasa ketidaktahuan saya ini mewakili pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Oke, jangan lupa, saya nggak bosan-bosan buat ngingati buat pemirsa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya Edi mohon pamit dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.